Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Recording in progress. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Samuel A. Pangrapan selaku Direktur Jenderal Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo Republik Indonesia atas sambutannya. Selanjutnya kami sapa terlebih dahulu Key Opinion Leader kita yang telah hadir bersama kita, ada Mbak Rati Anggraeni, founder at Your Personal Model dan konten kreator YouTube. Selamat siang Mbak Rati. Halo, selamat siang. Halo, sehat ya Mbak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak gimana kabarnya? Semuanya sehat ya? Iya, terima kasih Mbak. Nanti di akhir sesi setelah penyampaian materi dari keempat narasumber kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih dengan Mbak Rati. Baik Mbak, terima kasih
Alhamdulillah di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini kita dapat bertemu secara daring atau virtual. Semoga tidak mengurangi semangat belajar kita untuk kembali mendapat insight tentang bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia untuk membahas tema kompetensi literasi digital mahasiswa. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu keempat narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Arif Rama Syarif STMkom, staf ahli bidang IT PT Prima Armada Jaya. Selamat siang Bapak Arif. Selamat siang, selamat siang, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Kemudian yang kedua ada Bapak Cecep Nurul Alam STMT, Kepala Dinas E-Learning UIN Bandung. Selamat siang Bapak. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Dan narasumber kita yang ketiga ada Bapak Dr. Kolbi Khoiri MPDI, Ketua Program Dr. PAI IAIN Bengkulu. Selamat siang Bapak. Halo Bapak, apakah dapat mendengar suara dari studio pusat? Baik, kita berlanjut ke narasumber keempat kita yang sudah hadir bersama kita ada Bapak Buyung Kasdi Esos MM, Wakil Ketua 3 STIA Bengkulu. Terima kasih kepada empat narasumber kita yang sudah hadir pada siang hari ini. Sebelum kita berlanjut ke pemaparan dari keempat narasumber kita, izin saya menyampaikan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, peserta sudah dapat bergabung Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Poin kedua, demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Yang ketiga, sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut: nama peserta _ nama instansi. Poin keempat, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera atau meng-on-kan kameranya selama acara berlangsung. Poin kelima, apabila ingin menyampaikan pertanyaan pada sesi tanya jawab, silahkan mengaktifkan fitur raise hand. Lalu ketika dipersilahkan oleh moderator, boleh untuk menyalakan mikrofonnya dan mengajukan pertanyaannya, atau bisa melalui fitur chat yang tersedia pada webinar. Poin 6, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan khidmat dan tertib. Poin 7, poin terakhir, seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama materi dalam acara webinar literasi digital Indonesia Makin Cakap Digital dengan tema kompetensi literasi digital mahasiswa. Yang pertama akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Arif Rama Syarif STMkom, akan menyampaikan materi tentang digital skills. Kepada Bapak disilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share materi saya lebih dahulu. Bisa terlihat materi saya? Sudah bisa Pak, sudah terlihat. Oke, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada seluruh rekan-rekan dan yang hadir pada hari ini. Hari ini saya akan coba membawakan materi mengenai digitalisasi untuk pembelajaran online, yang tentunya merupakan mungkin beberapa tahun yang lalu bukan hal yang biasa, tapi di setahun yang mulai setahun yang lalu hal ini menjadi hal yang biasa kita lakukan. Perkenalkan dulu, nama saya Arif Rama Syarif.
Saya staf ahli bidang IT di PT Prima Armada Raya. Prima Armada Raya adalah salah satu grupnya dari Pertamina Group dalam menyewakan kendaraan. Saat ini saya setelah pulang bekerja, saya juga seorang dosen di Universitas Nusa Mandiri dan BSI. Setelah pulang bekerja, kemudian saya masih melanjutkan pendidikan saya di Malaysia untuk bidang S3 di penelitian di Intrusion Detection System. Saat ini saya juga sebagai founder Yayasan Komunitas Open Source, yang dimana dalam pengembangan open source saya sangat fokus untuk membagikan ilmu-ilmu ini secara gratis. Jadi kalau umpama di YouTube bisa dicek Yayasan Komunitas Open Source, maka di YouTube itu adalah beberapa materi-materi yang saya sampaikan secara gratis. Itu bisa dilihat di YouTube juga. Jadi YouTube-nya Yayasan Komunitas Open Source. Sekarang kita mulai masuk sedikit pembahasan mengenai apa itu pembelajaran online. Jadi kita juga akan lihat manfaat pembelajaran online-nya, kemudian sumber daya pembelajaran online, mana pembelajaran online dinilai, kemudian siap belajar online kita. Nah, ini juga tantangan tersendiri bagi rekan-rekan yang mungkin saat ini masih tergagap-gagap mengenai pembelajaran online. Apa itu pembelajaran online? Hal ini yang kita lihat hari ini tuh hal yang biasa bagi beberapa orang, tapi ada beberapa orang yang juga mungkin tergagap-gagap mengenai pembelajaran online. Saya kembali di tahun saya SMA, di tahun 95, itu tahun saya SMA ke 90-an, kemudian tahun saya kuliah, gitu. Ini komputer yang saya pakai waktu itu. Jangankan belajar online, dulu masih ada internet itu belum secepat saat ini. Dulu internet itu kecepatannya hanya 56 kbps, bisa dibayangkan. Jangankan mengantarkan gambar atau suara seperti ini, mengantarkan gambar Google saja itu sudah alhamdulillah keluar di monitornya. Ini gambar dulu di tahun 95 nih. Mungkin kalau anak-anak muda sekarang ngelihat, aduh, gambar apa ini ya gitu. Karena anak saya saat ini kuliah di Telkom University semester 2. Pada saat saya memperlihatkan komputer saya, karena saya punya museum komputer di rumah, anak saya tanya, Pak, ini komputer atau mesin fotokopi? Nah, bingung dia. Melihat disket segede gajah, lihat komputer yang tabungnya segede King Kong gitu, bingung. Nah, ini kemajuan dari digitalisasi. Pembelajaran online. Jadi pembelajaran online itu sendiri adalah proses belajar mengajar yang memanfaatkan internet dan media digital. Ini prosesnya dalam penyampaian materi. Metode pembelajaran online dianggap lebih dekat dengan generasi pelajar saat ini. Jadi dianggap lebih dekat dengan generasi pelajar saat ini. Loh, generasi saya bagaimana? Nah, generasi saya yaitu kembali lihat komputernya dulu, bentuknya sudah seperti itu. Mau bagaimana mau online, kecepatan internetnya aja 56 kbps, bukan MB. 56 kbps dan koneksinya pakai kabel telepon. Bayangin sekarang, anak-anak zaman sekarang, baru PUBG-nya kalah sedikit aja udah bisa minta naik bandwidth. Sama kayak anak saya, Pak, ini lelet loh Pak di rumah, aku kalah main game loh. Kenapa? Iya, ini gara-gara internetnya lelet. Padahal di rumah udah 20 Mbps. Kenapa lawannya bisa 100 Mbps speed-nya? Nah, kayak gitu-gitu. Ini yang membuat pembelajaran online itu speed-nya semakin cepat. Tapi tantangannya tidak merata di seluruh Indonesia. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri dari pembelajaran online. Padahal pembelajaran online sendiri adalah proses belajar dan mengajar yang memanfaatkan koneksi internet dan media digital. Kemudian kalau kita diskusi lagi apa tuh manfaat pembelajaran online? Tentu ada manfaatnya. Mungkin ada yang pakai Zoom, mungkin kalau di kampus tuh pakai Google Class, karena saya juga ngajar saat semester ini masih pakai Google Classroom, ngajar di kampus tuh pakai Google Classroom. Nah, ini manfaatnya apa gitu. Kadang-kadang beberapa mahasiswa saya, Pak, saya lebih nyaman ke kampus, kata mahasiswa saya. Loh, kenapa kamu lebih nyaman ke kampus? Saya bilang, kalian lebih nyaman ke kampus karena bisa paling nongkrong. Nah, bukan belajarnya, biasanya nongkrongnya. Karena kalau online itu nggak bisa nongkrong, gitu. Udah wajib nonton dosennya ngajar. Nah, ini salah satu hal yang mungkin menjadi kita semua kangen adalah kalau ke kampus itu mungkin bukan belajar tapi nongkrongnya.
Nah, manfaatnya pertama, kalau kita belajar tentang pembelajaran online, ya, karena kita sudah melihat 1 tahun yang lalu kita sudah mulai belajar online. Manfaatnya apa nih? Pengalaman belajar yang lebih praktis dan menyenangkan. Oh iya, pasti hujan panas, nggak bangun pagi, yang tiba-tiba buka laptop langsung sekolah. Lo bayangin, saya tinggal di Jakarta. Saat ini sekolah masih libur karena online. Enak, nyaman, jalan-jalan. Kita jalan jam 6:30 dari rumah saya masih agak renggang. Begitu masuk anak sekolah, bubar jalan. Maksudnya bubar jalan apa? Jalanannya padat daripada yang jalan, Bu, bayangin. Itu. Jadi lebih praktis dan menyenangkan. Menyenangkan bagi siapa? Menyenangkan bagi anaknya. Tidak menyenangkan bagi orang tuanya, biasanya begitu. Terus, kemudian pendekatan yang lebih personal ke setiap siswa. Nah, pendekatannya lebih karena pendekatan lebih personal ke siswa, saya tuh biasanya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan mahasiswa saya untuk bisa tatap muka secara personal. Jadi kasih waktu jadwalnya, lebih menjelaskan lebih detail. Kalau saya seperti itu. Terus nomor 3, performa siswa dapat dimonitor dengan lebih mudah. Lebih mudah memang, bayangin. Saya masuk kampus di sore hari, lihat 25 mahasiswa, bingung. Ngafalin satu-satu aja namanya bingung. Nah, kalau di sini enggak, saya bisa kasih kewajiban, mahasiswa saya yang masuk ke ruang kelas saya kasih namanya. Nah, seperti kita lihat saat ini udah ada namanya nih. Jadi nyebutin satu-satu lebih enak gitu. Bayangin, kalau saya ngajar 2 kelas di 1 hari, di malam hari lagi, udah ngantuk-ngantuk, ngafalin satu-satu. Waduh, setengah hidup bingungnya. Kemudian nomor 4, menghemat biaya pembelajaran. Wow, jelas hemat. Pertama, nggak ngeluarin bensin, nggak bayar biaya perjalanan, nggak jajan di kampus, ya nggak jajan di kampus, kemudian nggak ada waktu nongkrong, ya kan? Pokoknya di rumah diem gitu aja. Terus kemudian database terpusat. Enaknya apa? Saya bisa ngumpulin data-data mahasiswa saya menjadi satu. Jadi saya lebih paham dan mengenal mahasiswa saya. Hanya saja, nah kita lihat balik lagi ke sini, ada manfaat dari pembelajaran online, tapi juga ada tantangan di pembelajaran online. Nah, kira-kira nih, ini nggak boleh tanya jawab dulu ya nanti ya. Mungkin saya akan tanya, apa tantangan di pembelajaran online? Nah, nanti kita ada tanya jawab ya. Nah, kalau kita bicara sumber daya pembelajaran online, tentunya rekan-rekan mahasiswa juga tahu adanya Classroom, Zoom Meeting, kemudian ada Microsoft Teams, ini sumber daya pembelajaran online-nya lah. Jadi hal-hal yang dulu tidak terbayangkan, setahun yang lalu akhirnya dipaksa terbayangkan. Bayangin kayak bangun tidur, bangun deh, ayo kita belajar online. Gitu. Padahal dulu kita buka komputer aja mungkin pas hanya nonton YouTube. Bayangin, dulu cuma nonton YouTube sama main PUBG, sama main Mobile Legends, udah selesai. Kalau nonton Classroom, itu bawahnya ngantuk aja. Nah, itu ya hal-hal yang sangat cepat digitalisasi dalam pembelajaran kita. Nah, ini pembelajaran online seperti apa? Banyak. Kayak seperti ini ceramah yang direkam, ada kuis, mungkin di sini nggak ada kuis ya. Nah, ada kuis, kemudian ada forum diskusi, ada sesi tanya jawab online seperti yang saya berikan ke mahasiswa saya. Dan jangan lupa ada e-book, jurnal, video, bayangin. Sekarang orang nonton YouTube aja baru 4K, bayangin. Kalau kalian bisa bayangkan di tahun 90, saya nonton YouTube aja setengah hidup. Bagaimana caranya loh kecepatannya pendek. Sekarang mau belajar apapun ketik di YouTube, lu keluar langsung materinya. Bayangin ya. Ketikin apa? Jadi hacker keluar set. Jadi data science keluar set keluar. Tapi masalahnya timbul. Nah, tantangannya juga ada yang timbul pada saat kemudahan-kemudahan itu diberikan. Digitalisasi seperti pisau bermata dua. Adanya kemudahan, ada juga tantangan. Tantangannya apa? Tantangannya rata-rata yang saya kenal mahasiswa saya jadi males membaca buku. Kenapa? Nonton YouTube aja langsung tiba-tiba udah bisa, merasa bisa, nggak harus baca buku. Nah, ini tantangan tersendiri. Apalagi kalau nontonnya Raffi Ahmad sama Nagita. Nah, bawaannya nonton mau beli Tesla. Itu nonton Raffi Ahmad sama Nagita, Tesla bawaannya. Nah, hal-hal seperti ini yang digitalisasi seperti pisau bermata dua. Nah, kita bisa memanfaatkannya secara positif atau memanfaatkannya belum bisa memanfaatkannya. Nah, ini jadi tugas kita lah sebagai orang yang hidup di zaman digitalisasi.
banyak sumber dari digitalisasi, banyak dari Twitter. Ini malah ada gambar pet. Dulu masih ada gambar pet. Siapa yang punya pet di sini? Nah, bayangin, gambar pet. Ini yang punya pet, akhirnya tutup pet itu. Ada Twitter, ada YouTube, ada WhatsApp, banyak berbagai macam. Malah saya pernah lihat ada kelas online dari di WhatsApp atau kelas online di Telegram. Bayangin, mana pernah ada kelas tentang eh, kelas tentang fotografi melalui Telegram. Loh, ada loh. Saya bingung. Kelas tentang memodifikasi konten IG, mungkin nanti ada yang bisa menjelaskan melalui koneksi, melalui WhatsApp. Nah, hal-hal seperti itu yang belum ada terbayangkan waktu itu sebelumnya. Kemudian bagaimana pembelajaran online dinilai? Nah, tentunya kita kan kalau kita belajar online gitu ya, jadi berpikir loh ini bagaimana cara nilainya gitu. Apakah orang yang belajar online pasti lebih baik daripada offline, atau pelajaran offline lebih baik daripada online? Bagaimana cara menilainya? Nah, ada beberapa metode. Pertama, tugas individu. Ini seperti tugas individu, saya memberikan tugas ke individu A, B, C, setelah tatap muka diberikan. Kemudian dari kegiatan diskusi, biasanya saya kumpulkan mahasiswa saya, beberapa mahasiswa saya setelah kuliah itu kumpulkan di Zoom meeting atau saya pakai Google, dikumpulkan diskusi di situ. Kegiatan jurnal sekarang saya sendiri untuk konsultasi dengan revisi dengan dosen saya di Malaysia juga pakai online. Perbedaan waktu dan jarak itu tidak pengaruh, tetap online di malam hari. Kemudian ujian. Nah, ujian proposal pun, kayak ujian proposal defense atau proposal skripsi itu bisa online. Jadi udah sangat mudah lah, sangat mudah. Nah, pertanyaannya dari kita semua, apakah kita siap pembelajaran online? Oh, setahun lalu udah jalan kok, kita udah siap kok. Betul. Kita sudah siap, cuma ada beberapa bagian yang beberapa orang yang mungkin belum siap. Pak, saya lebih baik ketemu deh di kelas. Kenapa? Coba bisa bayangkan rekan-rekan pada saat nanti rencananya kita akan melakukan pembelajaran offline di bulan Juli, bayangin. Orang-orang itu akan pasti lebih senang milih offline. Kenapa? Ketemu, makan-makan bareng, nah seperti itu. Dibandingkan belajar online. Tapi kita lihat, pembelajaran online itu kalau dimanfaatkan dengan baik, harusnya akan jauh lebih efisien bila dilakukan secara offline. Offline bisa dilakukan, hanya ada beberapa bidang yang memang sulit untuk diwujudkan dalam online, seperti praktikum. Mungkin kalau di IT ya, kita belajar di IT mungkin bongkar-bongkar komputer bersama, belajar network, nah itu seperti itu. Bentuk perbaikan network itu memerlukan hal-hal yang berbau offline. Ini tadi pesannya, ini berita yang saya ambil di tahun 2019 bahwa Pak Presiden kita Joko Widodo mengatakan bahwa RI itu Republik Indonesia kekurangan 6.000 SDM digital per tahun. Bayangin betapa besarnya kebutuhan kita. Pulau kita udah terlalu besar online-nya. Terus kemudian kalau nggak salah sekarang posisinya palaparing sudah memutari pulau kita sehingga kecepatan di setiap daerah hampir rata-rata sama. Nah, ini akan menjadi tulang punggung bagaimana digitalisasi tersebar secara merata di seluruh Indonesia. Hanya saja kembali pada saat infrastruktur, pada saat teknologi merata di seluruh Indonesia, maka siapkah SDM kita untuk menjadi bagian di dalamnya. Tantangan di Indonesia saat ini, pengalaman saya adalah diperlukannya inovasi-inovasi lebih untuk memanfaatkan digitalisasi yang ada. Perbanyak baca buku teori terlebih dahulu saran saya begini, sebelum kita menonton, kita lebih baik memiliki dasar-dasar kuat dalam dasar-dasar pengetahuan, sehingga pada saat kita menonton sesuatu teknologi, maka kita lebih paham. Kalau kita menonton terlebih dahulu, khawatirnya adalah teknologi itu menjadi mubazir pada saat kita melihatnya. Ada yang bilang, waduh saya mau jadi hacker nih. Ya kutak-katik, memang dia jadi hacker, tapi ketangkep umpama. Kenapa? Dia tidak tahu dasar dari menghilangkan jejak di
Nah, kayak begitu-begitu. Hal-hal seperti ini yang menjadi tantangan kita semua, bahwa ke depannya Indonesia memang membutuhkan SDM yang memiliki digitalisasi yang kuat di masing-masing bidang. Ada bagian sosial media, di IT, di data science, di teknologi pengembangan 5G nanti yang depannya ini yang sedang digembar-gemborkan, dan kita membutuhkan itu semua. Oke, terima kasih. Ini materi pemaparan saya yang sederhana. Mungkin nanti ada tanya jawab atau apa, silakan di moderator. Saya kembalikan ke moderator. Silakan moderator. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Arif Rama Syarif STMkom atas penyampaian materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini tentang digital skills. Untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Bapak Arif Rama Syarif, silahkan langsung ditulis di kolom chatroom. Setelah itu nanti dipilih oleh host untuk ditanya di akhir sesi. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya materi yang kedua tentang digital safety yang akan disampaikan oleh Bapak Cecep Nurul Alam STMT, Kepala Dinas E-Learning UIN Bandung. Kepada Bapak disilahkan. Baik, izin share screen. Oke. Terima kasih, Ibu Moderator. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar Bapak, terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Nama saya Cecep Nurul Alam. Saya salah satu tim ahli ICT di Kopertais 2 Jawa Barat. Jadi Kopertais 2 Jawa Barat ini mirip dengan Kopertis di Ristek Dikti. Kalau Kopertais ini di bawah Kementerian Agama gitu. Kemudian saya juga menjabat sebagai Kepala Divisi E-Learning di UIN Bandung, di Bandung. Untuk kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau diskusi lah ya tepatnya lah ya, tentang fitur keamanan di aplikasi pembelajaran online. Jadi nanti ini isinya ya kurang lebih tips dan trik aja ini untuk melengkapi bahwa di pembelajaran online itu banyak tantangannya lah. Ini saya melanjutkan materi dari Mas Arif. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Jadi kalau digambarkan, ini untuk pembelajaran daring sendiri itu ada dosen, gitu, ada student atau mahasiswa gitu ya, atau siswa, ada aktivitas gitu, ada resource itu kayak misalnya video, buku, kemudian ada jaringan internet, jaringan network, wifi, dan seterusnya gitu kan. Jadi ini merupakan tantangan bagi kita karena ternyata betul yang dikatakan Mas Arif tadi bahwa ketika online itu ya bagai dua mata pisau gitu ya. Jadi ada yang kontranya gitu kan atau tantangannya gitu kan. Tapi kalau digali lebih jauh ya ini sebetulnya banyak manfaatnya seperti tadi dipaparkan ya. Perlu teman-teman ketahui juga untuk pembelajaran daring ini atau pembelajaran online ini memang tidak bisa menggantikan tatap muka gitu ya di kelas gitu ya. Jadi pembelajaran daring atau online ini sifatnya adalah melengkapi atau menambahkan gitu kan. Jadi karena pembelajaran offline kemudian ditambahkan pembelajaran online gitu. Jadi ke depan sepertinya akan
menemukan bentuk atau model pembelajarannya adalah blended gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa di-searching tentang blended learning gitu. Jadi blended learning ini menggabungkan antara pembelajaran di kelas dengan dosen gitu ya, di tatap muka di kelas, yang kemudian digabung dengan pembelajaran online gitu. Jadi blended. Nah, proporsinya ini biasanya tergantung dari kampus atau sekolahnya sendiri. Jadi yang mau menerapkannya seperti apa presentasinya ya. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan selain pembelajaran daring tadi, biasanya isu-isunya berkembang dari dua sisi nih. Dari dua sisi pengguna dan juga penyedia. Pengguna itu seperti dosen, mahasiswa gitu ya, pengguna gitu ya, admin, pengguna gitu kan. Kemudian dari sisi penyedia, ini biasanya lebih ke arah penyedia servisnya gitu kan. Servernya gitu ya, aplikasinya gitu ya. Nah ini saya gambarkan yang penyedia ini biasanya itu dititik beratkan bagi teman-teman penyedia yang menyediakan pembelajaran sendiri gitu. Misalnya kayak di kampus itu biasanya develop sendiri. Jadi biasanya ngedevelop sendiri gitu. Kayak misalnya di kampus kami di UIN Bandung kita pakai pembelajaran daringnya itu deploy base dari Moodle gitu kan. Moodle itu salah satu aplikasi pembelajaran daring ya. Gambarannya mungkin seperti ini ya. Ini ada dosen, mahasiswa, ini dari sisi pengguna gitu ya. Kemudian ada server gitu ya. Dari bahan ajar, infrastruktur dan seterusnya ini di arah penyedia biasanya gitu kan. Jadi resiko atau tantangannya itu biasanya di keamanannya gitu kan. Kadang-kadang ya kita suka lupa gitu kan untuk masalah keamanan seperti itu. Karena terkadang juga beberapa pengguna itu merasa ribet gitu. Wah ribet harus ini, harus itu dulu, input ini, input itu, masukin password berapa kali gitu, masukin ini, cek email dan seterusnya gitu. Tapi ya konsepnya seperti itu. Jadi intinya gini, kalau mau ribet biasanya aman gitu kan. Kalau mau gampang, nah itu biasanya tidak aman gitu. Jadi gampang diakses gitu. Ya seperti contohnya kita memarkir kendaraan gitu ya. Dengan satu kunci itu kemungkinan dibobolnya cepat gitu kan. Tapi dengan banyak kunci itu kemungkinan dibobolnya lama gitu kan. Jadi hampir dipastikan kalau sekarang ini ada tagline bahwa tidak ada sistem yang tidak bisa dijebol gitu kan, istilahnya kan seperti itu. Artinya ternyata sistem itu rentan juga untuk dijebol. Cuman dari sisi waktunya gitu. Ada yang cuma 5 menit jebol gitu ya. Ada yang misalnya 5 jam baru kebuka gitu. Ada yang 5 hari gitu. Nah kita milih yang berapa lama gitu kan kalau kita dari sisi penyedia gitu kan. Sementara isu yang lain yang akan kita soroti juga dari sisi penggunanya gitu. Jadi penyedia dan pengguna itu harus sama-sama aware terhadap keamanan gitu. Apalagi tentang pembelajaran online. Apa ruginya gitu kalau misalnya pembelajaran online? Ya mungkin gitu kan. Ini tidak seheboh gitu ya. Resource-nya itu tidak seheboh misalnya di lembaga finansial perbankan gitu kan. Kalau dijebol heboh nilai uangnya mungkin jauh lebih tinggi gitu kan. Ya kalau di pembelajaran online ya tadi mungkin misalnya HP temennya dioprek sama temen sebelahnya gitu kan. Jadi bisa pakai akunnya dia gitu kan, ngambil misalnya coretan-coretan atau hasil-hasil dari tadi ya, dari ujiannya gitu kan. Sedangkan dari sisi penyedia sendiri, ya ini kan kita perlu diamankan juga gitu kan nilai mahasiswa, hasil pekerjaan siswa gitu ya, PR-PR-nya, kuis-kuisnya gitu ya. Nah ini harus diamankan juga gitu.
Jadi kalau nggak aman nanti bisa-bisa hasil pembelajaran daring mereka itu terganggu gitu. Jadi contohnya misalnya ya database-nya misalnya dierorkan gitu kan, dicuri datanya. Jadi kasihan gitu kan, satu kampus itu nggak ada nilainya kuliahnya gitu kan. Jadi yang sudah belajar daring itu sia-sia gitu ya. Kemudian kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu isunya itu dari sisi pengguna gitu. Jadi pengguna itu dosen atau misalnya eh, mahasiswa gitu ya. Yang ini yang perlu ditingkatkan aware-nya juga gitu ya. Untuk dari sisi pengguna gitu. Misalnya gitu kan. Yang pertama itu harus aware gitu kan. Hindari menggunakan wifi publik atau yang tidak terpercaya gitu kan. Kita kan karena biasanya kalau teman-teman mahasiswa itu kan pemburu wifi gratis gitu kan. Nggak boleh diem gitu. Begitu dapat tempat baru yang ditanya pertama itu pasti password wifi gitu kan. Password wifi gitu. Jadi itu apa trennya sekarang seperti itu gitu kan, anak muda sekarang kan. Jadi wifi gitu kan, join connect makan, dan ini saya sarankan hati-hati gitu kan. Jangan-jangan gitu kan para intruder atau hacker itu memasang jebakan tadi gitu kan, pura-pura connect semua ke wifi gitu kan, dan mereka bisa mendeteksi eh, user password gitu ya. Nah ini yang berbahaya gitu kan, karena user password tersebut bisa saja digunakan atau dijual lagi ke yang lainnya gitu kan, sehingga yang mempunyai akses itu mendapat kerugian gitu kan. Nah makanya untuk eh, saya sarankan untuk transaksi perbankan jangan pakai wifi yang publik lah gitu ya, yang tidak terpercaya gitu kan. Ya mungkin lebih terpercaya pakai kuota yang jelas-jelas itu kan datangnya dari operator yang emang itu udah proven atau terpercaya gitu kan. Nah ini dihati-hati juga gitu kan. Yang berikutnya apa? Biasanya user itu untuk masuk ke sistem, ini sistem apapun ya, dari sisi pembelajaran online gitu kan biasanya yang dipakainya browser gitu ya, Android gitu ya. Itu atau aplikasi bawaan dari online-nya, misalnya Moodle desktop atau Moodle smartphone-nya kan suka ada ya di itu. Ini berlaku untuk semua aplikasi klien. Aplikasi klien itu aplikasi yang ada di handphone kita biasanya gitu kan, yang ada di gadget kita. Ini berlaku juga untuk sosial media gitu kan. Seperti ini. Gunakan password yang kuat gitu kan. Jadi password yang kuat itu yang seperti apa? Itu yang isinya tuh kombinasi gitu kan. Tidak gampang ditebak gitu. 1 2 3 4 5 6 gitu kan, atau QWERTY gitu kan. Kalau bisa ya yang gabungan gitu antara angka gitu, ada huruf kecil, huruf besar gitu kan, karakter lain gitu kan. Nah, ini digabung gitu kan. Dan disarankan minimum itu di 8 karakter gitu ya. Jadi jangan cuma 3 karakter, 2 apalagi gitu ya. Ya kalau semua di standarisasinya misalnya disarankan di password itu di 8 karakter gitu minimum gitu kan. Mau lebih dari 8 boleh nggak? Boleh gitu kan. 1 bait lagu boleh juga gitu kalau inget kan. Tapi kombinasi kayak gini gitu. Dan diusahakan tidak berbentuk frasa gitu kan. Frasa itu misalnya kayak Bandung, Jakarta itu frasa kan. Jadi gampang ditebak gitu. Jadi kalau dilihat tuh nggak ngerti aja passwordnya gitu. Tapi inget gitu. Nah kebanyakan teman-teman user itu kan eh lupa gitu passwordnya. Aduh apa ya lupa gitu kan. Karena tantangan terbesar seperti kami di kantor itu sebagai tim admin itu yang inget-inget password gitu kan. Jadi passwordnya harus ingat betul gitu kan. Nah itu tantangannya kan gitu kan. Kalau selalu susah ya mungkin bisa pakai aplikasi ya password manager lah disimpan di situ. Bisa seperti itu solusinya gitu ya. Tapi yang bagus sih ya manual diinget-inget gitu ya. Karakternya banyak seperti itu. Yang berikutnya banyak sekarang fasilitas-fasilitas baik dari sisi klien atau server pengguna atau penyedia
Itu yang namanya keamanan dari dua sisinya, itu ada two factor authentication gitu kan, atau 2FA gitu kan. Ini sebagai contoh, kalau login ke halaman web kan biasanya ditanyanya password gitu kan. Nah, 2FA ini eh, biasanya bukan cuma password yang ditanya gitu. Nanti perlu memasukkan kode lagi, atau kombinasi password lain gitu kan. Biasanya dikirim dia melalui SMS, email gitu kan. Nah, ini lumayan membantu gitu ya, membantu untuk mengamankan gitu kan sistem kita, bahwa yang kita punya gitu kan, biar tidak mudah dijebol lah gitu kan. Karena ini waktunya singkat juga untuk memasukkan, kayak misalnya kalau password autentikasinya atau OTP gitu kan, lewat handphone sendiri gitu kan. Yang notabene bahwa handphone itu adalah pribadi dari kita sendiri gitu kan. Jadi makanya sekarang itu alat yang paling berharga itu, kalau dulu dompet gitu kan, sekarang nambah jadi handphone gitu kan. Jadi teman-teman sekarang tuh trennya, ya termasuk saya juga, kalau misalnya eh tinggal ketinggalan handphone tuh udah lebih dari seperti ketinggalan dompet gitu kan. Kadang-kadang kalau ketinggalan dompet, kita masih bisa transaksi di handphone gitu kan, bisa transfer temen dulu gitu kan, atau segala macam, dibayarkan online gitu kan, itu masih bisa gitu kan. Tapi kalau ketinggalan handphone tuh kayaknya seperti, wah, udah seperti mau kiamat aja gitu ya. Nah, ini memerlukan login dua faktor autentikasi yang berbeda, biasanya lewat email atau lewat SMS ya. Istilahnya two factor authentication atau 2FA gitu ya, atau two step verification gitu kan, atau apa ya, verifikasi dua langkah gitu kan. Nah, ini bisa berlaku juga untuk sosial media ya, bisa WhatsApp gitu kan, ada fitur itunya ya, di kita pakai, atau di Google, akun Google kita juga bisa pakai two step verification-nya gitu ya. Jadi saya sarankan teman-teman mahasiswa atau teman-teman user, nah ini diaktifkan juga gitu kan. Karena sekarang marak juga gitu kan, take over WhatsApp gitu kan. Nah, itu karena kemungkinan tidak dilengkapi ini gitu kan. Jadi kalau dilengkapi ini, kalau ada orang yang take over pakai nomor kita gitu kan, install WhatsApp di handphone lain pakai nomor kita, dia nanya password lagi gitu kan. Nah, ini lumayan bisa menahan tindak kejahatan seperti itu gitu kan. Dari yang saya baca, dari menurut penelitian, ini sekitar 80% kasus seperti itu bisa tertahan gitu kan. Kalau dulu mungkin tidak tertahan ya, yang take over gitu. Yang berikutnya hati-hati juga gitu kan. Karena ini untuk mengamankan akun, baik pembelajaran online ataupun misalnya belanja online gitu ya. Nah, ini hati-hati juga. Ada sisi lain, cara-cara cara-cara kotor dari hacker, misalnya mengirimkan link email gitu, phishing, mancing gitu ya. Jadi mancing gimana si user tadi mengklik email gitu kan. Begitu beberapa pertanyaan, kita tiba-tiba mengisikan user password gitu kan. Nah, itu emang bahaya juga gitu ya. Jadi hindari email-email yang nggak dikenal, hindari gitu kan. Kalau dilihat, wah ini bukan dari kampus, ya sudah gitu kan. Makanya saya sarankan juga bagi teman-teman untuk pengelola kayak kampus gitu ya, kantor ya, punya alamat email official gitu kan. Jadi kalau dilihat, oh alamat email official, berarti dia lebih terpercaya gitu ya, dari kampus yang bersangkutan gitu kan, dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, seperti itu ya. Baik, Bapak mohon izin waktunya 5 menit lagi, mungkin bisa langsung diselesaikan, Siap nanti ada sesi tanya jawab. ya. Nah, yang berikutnya jangan lupa install antivirus gitu, anti malware gitu ya. Dan jangan lupa juga antivirusnya yang license gitu. Jangan sering-sering atau jangan lakukan jailbreak di handphone gitu ya. Kemudian atur permission dari aplikasi tadi gitu ya. Jadi jangan semuanya bisa akses ke kamera lah dan seterusnya gitu ya, ke data seperti itu ya. Kemudian selalu update OS ya. Dan ini harus dilakukan juga ya.
Kemudian jangan mengumbar informasi di sosmed gitu, nanti bisa di-trace dan bisa mengganggu privasi kita. Dan di kliennya itu bisa diinstal juga aplikasi untuk anti hilang itu ya, anti hilang lost handphone gitu ya. Itu dari sisi pengguna. Untuk dari sisi penyedia layanan juga sama, password eh, diperbaiki, kemudian di keamanan di sosmed juga jangan terlalu diumbar ya. Gunakan di sisi server kalau penyedia itu yang SSL gitu, Secure Socket Layer Connection gitu ya. Kemudian permission di servernya gitu kan jangan terlalu open gitu, ada kode-kode tertentu, biasanya ini untuk server-server yang based on Linux gitu ya, hak aksesnya ya. Kemudian selalu update juga, update OS, update fitur gitu ya. Dan batasi yang gagal login gitu. Kalau udah 3 kali login suruh out aja gitu kan di sisi servernya ya. Jangan sampai orang-orang on terus bisa nyoba login karena ini menghindari untuk DDoS ya di aplikasi yang menggunakan guessing password seperti itu. Pluginnya diupdate gitu kan, hapus plugin yang tidak perlu biasanya untuk ini untuk server ya. Kemudian di backup datanya. Kemudian kalau menjalankan basis server itu biasanya di line aja, line comment aja, jangan basis browser gitu. Biasanya untuk teman-teman penyedia ya. Baik, terima kasih banyak. Demikian pemaparan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Cecep Nurul Alam STMT yang telah menyampaikan materi tentang digital safety. Dan kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu peserta webinar literasi digital untuk menginstal aplikasi Siberkreasi dan follow akun Instagram serta Facebook Siberkreasi, dan tonton juga video-video makin cakap digital dengan beragam tema yang berada di YouTube Siberkreasi. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita berlanjut ke materi ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kolbi Khoiri MPDI, Ketua Program Dr. PAI IAIN Bengkulu, tentang digital etnik. Kepada Bapak Dr. Kolbi, disilahkan. Mohon izin Bapak Dr. Kolbi, apakah suara dari studio terdengar? Baik, mungkin karena Bapak Dr. Kolbi sedang terkendala jaringan, kita berlanjut ke materi keempat tentang digital culture yang akan disampaikan oleh Bapak Buyung Kasdi Esos MM, Wakil Ketua 3 STIA Bengkulu. Kepada Bapak disilahkan. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya saya ralat materi saya bukan yang disampaikan oleh moderator tadi. Baik. Namun materi saya adalah bijak sebelum mengunggah media sosial. Baik, Bapak disilahkan. Ya, mengunggah media sosial. Ya, materi keempat, moderator, bukan yang materi ketiga yang akan saya sampaikan. Saya mohon maaf, jaringan saya lagi error nih. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya ya pada dasarnya memang Buyung Kasdi, namun di ijazah itu lebih Kasdi nama saya, dan saya adalah selaku dosen di Sekolah Tinggi Administrasi Bengkulu dan merangkap jabatan Wakil Ketua 3. Di samping itu juga saya berkecimpung di bidang politik, Pak Moderator. Jadi kalau tidak berpolitik itu rasanya meriang. Namun demikian, saya tidak pernah meninggalkan kewajiban di bidang akademik atau kegiatan belajar mengajar. Makanya pada waktu 2004 sampai 2009, saya sempat duduk di anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Nah, baik, saya akan memaparkan materi yang bertema, yang berjudul mengunggah media
bijak sebelum mengunggah media sosial. Nah, jadi dalam hal ini kenapa kita harus bijak sebelum mengunggah media sosial? Dikarenakan kita harus berpikirkan yang akan kita lakukan itu apakah ada relevansinya dengan kita apa tidak. Dan ada efek negatifnya apa positifnya bagi kita. Makanya saya sering bicara, kalau kita bicara di media sosial, kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan pembicaraan. Jangan kita ya bicara dulu, setelah itu baru berpikir. Baru ingat kita bahwa yang kita lakukan itu adalah keliru. Ya, baik itu. Yang selanjutnya, apa itu media sosial? Ya, media sosial, media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh. Ya, dengan adanya media sosial ini kita bisa berkomunikasi ya sampai ke mancanegara. Ya, lagi Indonesia dan juga bahkan sampai ke luar negeri. Seperti contohnya, kita bisa berbicara kepada keluarga kita yang sedang naik haji. Dan juga kita akan mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang semestinya belum kita dapat, maka cepat kita dapatkan dengan adanya media sosial ini. Sedangkan proses interaksi antara user dan satu dengan user yang lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Nah, jadi dengan adanya jaringan internet ini, jadi wawasan-wawasan yang kita inginkan bisa kita dapat lewat Mbak Google. Tinggal panggil aja Mbak Google. Seperti misalkan kita ingin dengan sebuah lagu, ya dipanggil Mbak Google udah keluar ya. Namun kita selaku pengguna media sosial, makanya kita harus hati-hati membedakan mana yang layak kita unggah, mana yang tidak layak kita unggah. Kembali lagi kepada relevansi kepada kita, ya. Jangan sampai kita misalkan merugikan orang lain demi untuk kepentingan kita. Nah, itu kan jangan sampai apa yang kita bicarakan itu juga akan berdampak negatif bagi kita. Nah, seperti misalkan kita menyampaikan hoax-hoax yang tidak wajar kita sampaikan. Lalu tujuan media sosial. Jadi pertama sebagai sarana komunikasi menghubungkan antar pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Nah, jadi sarana komunikasi apa yang kita gunakan supaya kita bisa mengikuti sarana yang sangat luas itu. Tentu yang alat yang kita gunakan itu yang bisa memenuhi syarat untuk mengikuti itu. Dan juga misalkan kita selaku yang ditunjuk untuk operator, untuk pengendali media sosial itu, pasti kita harus mencari orang-orang yang ahli di bidangnya. Jangan sampai ya informasi yang bagus akan menjadi tidak bagus. Kalau misalkan kita menggunakan orang-orang yang tidak menguasai ya masalah komunik dan jaringan sosial. Selanjutnya sebagai media komunikasi alternatif untuk masyarakat, ya seperti misalkan contoh sosial, ya seperti dari media sosial ya bisa kita menyampaikan informasi-informasi yang cepat menyebar. Seperti misalkan berita-berita untuk kepentingan masyarakat. Ya misalkan kita bisa mengetahui seperti zaman sekarang masalah keberadaan COVID-19. Nah, kita dari
pelosok saja bisa mengetahui, oh sekian orang yang terdampak positif corona dan sekian orang yang sembuh, sekian orang yang ya dalam keadaan perawatan. Nah, jadi dari situ kita ya merupakan media sosial ini ya sangat bisa diinformasikan secara menyeluruh dan bisa diserap oleh masyarakat di pedalaman dan juga pedesaan dan dengan cepat. Lalu fungsi media sosial. Pertama, kita bisa memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan teknologi internet serta web. Nah, jadi seperti Bapak contohkan tadi, ya kita bisa mengakses internet dengan apa kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan. Baik itu di bidang pelajaran, juga di bidang ilmu, tapi ada juga yang negatifnya, seperti misalkan kita mengasih soal kepada anak-anak. Kadang-kadang dia lihat di internet. Padahal jawaban itu ya memang benar apa yang diinginkannya. Tetapi mengurangi pemikiran daripada anak-anak itu sendiri. Selanjutnya menghasilkan komunikasi dialogis antar banyak audiens. Jadi menghasilkan komunikasi biologis antar banyak. Nah, jadi dia bisa berkomunikasi dengan cara ya menggunakan alat komunikasi seperti misalkan dia seperti menggunakan Facebook, menggunakan WA, menggunakan macam-macam yang digunakan untuk menjadi alat berkomunikasi dengan jarak jauh. Jadi dia bisa berinteraksi. Baik itu misalkan kadangkala tidak sedikit yang mendapatkan jodoh ya dengan melalui media sosial ini. Selanjutnya melaksanakan transformasi manusia yang tadinya pemakai isi pesan berganti jadi pesan itu sendiri. Nah, jadi bagaimana misalkan melakukan transformasi manusia yang tadinya pemakai isi pesan ya berganti jadi pesan itu sendiri. Jadi dia istilahnya saling ya berkomunikasi berbalas ya. Komunikasinya misalkan dia mendapat respon daripada apa yang diinginkan oleh komunikan. Lalu membangun personal branding untuk para pengusaha maupun tokoh masyarakat. Membangun personal, bagaimana untuk itu para pengusaha maupun tokoh masyarakat? Ya, pengusaha bisa mendapatkan suatu informasi-informasi yang dia inginkan sesuai dengan yang ditekuninya di bidang usaha. Ya, juga misalkan tokoh masyarakat, dia bisa mengetahui wawasan-wawasan secara luas yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, sebagai media komunikasi antara pengusaha maupun tokoh masyarakat dengan para pengguna media sosial yang lain. Banyak sekali yang berfungsi bagi media sosial ini. Selanjutnya, dampak negatif media sosial. Makanya Bapak bicara tadi, ya di samping kita ada positifnya, ada juga dampak negatifnya. Kita menggunakan media sosial. Seperti misalkan pertama kita memperkenalkan produk yang tidak sesuai dengan ya aslinya atau yang semestinya, dalam kurung palsu. Nah, ini kan merupakan suatu merugikan konsumen. Ya, merugikan konsumen dan juga merugikan produsen. Kemungkinan itu yang memperkenalkan itu bukan orang yang pihak pertama. Boleh dikatakan sales, ya, boleh dikatakan sales. Jadi sales ini akan merugikan produsen dan konsumen akhirnya. Ya, jadi dengan ada olah daripada orang yang bekerja sebagai sales. Makanya
walaupun bekerja sebagai sales dengan menggunakan media sosial, hendaknya harus benar-benar ya memahami dan mengerti apa yang akan dia kenalkan itu atau apa yang akan dia pasarkan, maka tidak lain adalah belajar kepada sumbernya. Jangan sampai salah informasi. Yang kedua, menyebarkan berita atau informasi hoax. Ya, sesuai dengan kata Bapak tadi, itu ya melanggar undang-undang. Tidak boleh kita menyebar kebencian, misalkan kepada presiden, kepada gubernur, kepada wali kota, itu tidak boleh, atau kepada ya pejabat-pejabat negara yang dikarenakan dia membenci, lalu berita-berita yang disebarkannya itu bohong, maka akan merugikan pihak yang diberitakan atau disebarkan itu. Maka dia harus menerima sanksi apabila dia misalkan menyebar hoax. Ketiga, menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Ya, suatu persaingan yang tidak sehat ini, misalkan yang kita aja yang baik, tetapi orang lain itu ada tidak baik. Seperti misalkan kita contohkan seperti ada usaha membuka rumah makan. Nah, itu kan kita mencari celah kepada rumah makan yang lain, yang rumah makan yang kita miliki itulah yang paling berkualitas. Nah, lalu kita ini kan sehingga jatuh misalkan lawan daripada usaha kita. Itu tidak boleh dilakukan, tetapi itu sering terjadi. Ya, dampaknya apa? Kalau ketahuan yang kita selaku menyebar kebohongan itu atau misalkan mencelakakan lawan usaha kita, kita yang akan mendapatkan karma. Ya, kita lalu ya, usaha kita yang akan menimbulkan kebangkrutan. Selanjutnya, dampak negatif media sosial. Ya, kita merasakan dekat, ya, walaupun misalkan orang berada di jauh, kita merasa dekat dengan adanya ya kita menggunakan media sosial. Ya, jadi juga misalkan kita bisa berkomunikasi, melepaskan rindu, dan juga kita bisa berkomunikasi ya misalkan apa yang kita unek-unek yang perlu kita sampaikan kepada ya orang yang jauh sama kita. Juga tetapi mempengaruhi psikologis. Nah, bagaimana dikatakan bisa mempengaruhi psikologis? Dengan adanya kita terlalu asik, misalkan menggunakan media sosial, tetapi kita sering meremehkan orang-orang yang di sekitar kita. Ya, seperti misalkan kita selaku anak, atau kita selaku mahasiswa, dipanggil oleh dosennya. Kadang-kadang dia saking asiknya dengan menggunakan media sosial, dia tidak hiraukan apa yang disampaikan oleh dosennya. Dia asik ya dengan menggunakan media sosial. Dan juga kadangkala orang yang samping dia sendiri dia tidak mengenal siapa orang di sini, ya dikarenakan dia terpusat kepada media sosial, tidak mempedulikan orang di sekitarnya. Selanjutnya, kecanduan media sosial. Nah, ini kadangkala kita contohkan seperti kecanduan media sosial, dia tidak melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain lagi akibat media sosial. Bahkan sampai ke anak-anak. Anak-anak ya sering ya mendapatkan suatu permasalahan. Ya, kadang-kadang dia lupa makan. Kadang-kala dia dapat musibah. Ya, misalkan dikarenakan anak-anak itu belum terpikirkan dampak negatifnya menggunakan media sosial. Dan juga dari tuntunan. Ya, dia menonton yang kira-kira belum wajar untuk
anak-anak tonton. Lanjut, jika terlalu sering dan sudah kecanduan media sosial, ya bisa kita ya gila likes. Bagaimana dikatakan gila likes? Itu tadi kembali lagi kita lupa semuanya asik dengan media sosial. Itu merupakan contoh, ada misalkan drama yang dia tidak ingat kepada kewajiban seorang suami akibat dia bermain game. Baik. Akhirnya istrinya minta cerai. Ya, kan? Selanjutnya membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini sering sekali akibat kita misalkan menonton di media sosial, nah kita bisa membandingkan diri kepada orang lain. Kok orang yang dalam Facebook ini orang yang ganteng, kenapa saya pas-pasan? Itu juga perbandingan. Kok orang dalam internet ini ya macam-macam lah. Dan juga dari segi negatifnya, kok kenapa orang dalam Facebook ini misalkan mukanya terlalu banyak jerawat, sedangkan saya tidak. Itu kan ya, dan juga bisa juga orang lain antar orang lain yang diperbandingkan. Yang selanjutnya mengurangi hubungan tatap muka. Nah, ini kan seperti sekarang ini kan dengan adanya ya musibah yang melanda dunia seperti COVID-19. Kita lebih banyak menggunakan ya pengganti tatap muka dengan cara daring. Nah, namun demikian kalau misalkan tingkat pendidikan SD itu kan dengan cara daring ini sangat misalkan kurang maknanya dikarenakan SD itu harus banyak menggunakan tatap muka. Baik. Melakukan tatap muka saja susah, apalagi tidak. Tetapi kalau mahasiswa itu juga banyak positifnya dengan menggunakan daring, karena ilmu-ilmu yang susah didapat bisa dengan gampang untuk didapatkan. Baik, Selanjutnya mohon izin Bapak menurunkan Buyung, kemampuan izin. sosial. Nah, ini menurunkan kemampuan sosial ya seperti kita misalkan itu tadi kerja-kerja sosial ya kita kurang misalkan seperti kegiatan gotong royong akibat kita terlalu banyak ya menggunakan media sosial. Selanjutnya terakhir gambling. Dan lalu lanjut dampak positif media sosial ya banyak sekali. Ini yang dampak positifnya. Pertama, meningkatkan keuntungan dari penjualan produk. Nah, kenapa saya contohkan seperti Wali Kota Bengkulu? Sebab saya mengenal beliau ini dari mahasiswa. Pada waktu saya hanya di anggota DPR ini, Pak Helmi Hasan ini adalah mahasiswa pendemo. Nah, dari mahasiswa beliau sudah banyak sekali menggunakan media sosial, dan media sosial itu bisa mengangkat derajat beliau dan bisa juga memperbesar kredibilitas beliau, bahkan sampai sekarang sudah 2 kali dia menjabat wali kota. Ya, karena beliau ini saya tahu persis dia dibesarkan oleh media sosial. Kedua, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi. Nah, itu tadi dengan adanya media sosial kita bisa mengenalkan ya misalkan kredibilitas perusahaan atau organisasi yang kita tekuni. Kita bisa dari orang yang belum kenal akan bisa menjadi kenal. Ya seperti perguruan tinggi juga. Kalau kita misalkan tidak banyak promosi melalui media sosial, orang akan sedikit mengenal ya perguruan tinggi itu. Tetapi dengan kita sebar melalui media sosial, orang dengan secara luas bisa mengenal perguruan tinggi itu. Dan juga perusahaan-perusahaan yang bonafit dan juga perusahaan yang kecil akan menjadi besar dengan adanya diperkenalkan lewat media sosial. Yang ketiga, menjalin kerjasama bisnis secara luas. Nah, itu kan seperti
yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang. Ya, bisa misalkan dia bisnis lewat online, jualan lewat online. Dia cukup duduk di rumah, tetapi barang-barang yang diinginkan oleh konsumen datang ke rumah. Ya, produsen juga dia cukup duduk-duduk saja, tetapi barangnya dikirim dengan dia menggunakan ya hubungan secara luas dengan bisnis melalui online. Itu yang merupakan suatu dampak positifnya. Lalu manfaat media sosial, pertama mendapatkan informasi secara aktual. Ya, secara aktual, bagaimana dia mendapatkan informasi secara aktual, ya, jadi ya bisa juga secara nyata dan juga langsung bisa didapatkan. Baik. Yang selanjutnya, dua, Baik. mampu berkomunikasi secara real atau time. Baik, Bapak, Jadi, mohon izin ya, waktunya 3 saya menit akan lagi. percepat, Bu. Ya. Baik, terima Yang kasih. ketiga, Silakan meningkatkan brand awareness. Yang keempat, meningkatkan traffic dan peringkat pencairan. Ya, seperti misalkan di perbankan misalkan, ya bisa mempercepat gitu kan. Lalu masuk kepada kesimpulan, ya, media sosial adalah media daring yang digunakan untuk proses interaksi, komunikasi, menyampaikan informasi tanpa batasan ruang dan waktu dapat dilakukan oleh setiap orang. Yang kedua, jenis-jenis media sosial yang sering digunakan untuk menunjang produktivitas bisnis adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Bisa juga YouTube dan LinkedIn. Lalu penggunaan dari media sosial sendiri dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Anda harus dapat memilih kedua hal tersebut mulai sekarang, sehingga Anda dapat memanfaatkan fitur dan kemudahan dalam aplikasi media sosial sebaik mungkin dan menghindari perbuatan yang menimbulkan efek negatif untuk bisnis Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Buyung Kasdi Esos MM yang telah menyampaikan materi keempatnya yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu rekan-rekan yang berbahagia, selanjutnya kita masuk ke materi 3. Kita cek kembali Bapak Dr. Kolbi Khoiri, apakah bisa terdengar suara di studio 1? Ya, terdengar. Saya mau cek jaringan juga, apakah ini suara saya terdengar di sana, karena dari tadi nge-lag ya, karena kayaknya pure connection di sini. Sekarang sudah terdengar jelas, Pak. Oh ya. Baik. Kalau terkendala nanti mohon maaf ya. Baik. Saya coba siapkan share screen. Boleh share screen sendiri? Boleh, disilakan Bapak untuk share screen. Oke, terima kasih. Sudah bisa tampil di layar, tapi kayaknya nggak maksimal ya. Atau boleh oleh operator untuk backupnya? Boleh Bapak, nanti dibantu oleh operator. Dan mohon izin terlebih dahulu saya sampaikan untuk materi ketiga tentang digital etnik kepada Bapak Dr. Kolbi Khoiri MPDI, Ketua Program Dr. PAI IAIN Bengkulu, disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Mohon maaf tadi tidak bisa terdengar secara jernih ya, karena memang situasi koneksi di sini lagi ada gangguan. Saya diberi kesempatan oleh panitia, dalam hal ini Siberkreasi yang bekerjasama dengan Kominfo, untuk share mengenai beberapa wacana yang sesungguhnya ini bahagian dari tanggung jawab kita sebagai akademisi untuk dapat melakukan proses enrichment dan juga pencerahan ya
jadi pengayaan dan pencerahan bagi mahasiswa-mahasiswa kita. Oleh karena itu, maka materi ini saya ingin coba tekankan kepada peran komunitas akademik dalam pendidikan di era digital, tapi lebih fokus kepada etiknya. Tadi banyak narasumber sudah menjelaskan secara detail, baik berkenaan dengan apa itu literasi digital, kemudian apa itu yang disebut dengan security, baik security dari sisi penggunaan. Saya mohon maaf, dibantu untuk share screen-nya Ibu Moderator atau untuk operator di ini. Baik, Bapak sedang on proses, kita akan tampilkan sebentar lagi. Saya sebenarnya diuntungkan ketika menjadi narasumber terakhir ya Ibu, karena saya lebih fokus kepada bagaimana melakukan summary gitu ya. Jadi the result is. Jadi yang pertama itu tadi membicarakan mengenai skill, literasi skill, jadi kemampuan bagaimana seseorang itu memanfaatkan media digital untuk dapat memperkaya hazanah atau wawasannya. Lalu kemudian tadi bicara mengenai security, mengenai keamanan, bagaimana kemudian data kita itu bisa aman dan data orang lain bisa aman. Karena memang itu fenomena hari ini yang menurut saya itu perlu dikhawatirkan, tidak hanya secara personal tapi juga secara institusional. Jadi secara personal kita perlu aware terhadap data kita, juga secara institusional juga harus aware terhadap data yang mereka miliki. Saya tidak banyak menyampaikan materi ini, hanya beberapa slide, jadi mohon bersabar untuk mendengarkan saya bercerita sedikit yang mungkin tidak terlalu sistematis. Saya coba di slide pertama, next, menggambarkan Bapak Ibu bahwa ada fenomena digital ya. Sepertinya bukan ini, next. Fenomena digital yang saya ingin ingatkan bahwa ini tidak hanya merambah dunia yang mereka masuk dalam community well educated people. Ya, jadi fenomena-fenomena media sosial baik YouTube, kemudian Twitter, Facebook, kemudian juga ya TikTok dan lain sebagainya itu sudah masif berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ya, sehingga kemudian kita menyadari ada yang betul-betul memiliki skill literasi yang baik, ada yang pure, ada yang betul-betul mereka murni baru mengenal sehingga kemudian tidak aware terhadap baik keamanan data mereka, dampak yang dihadapi dan seterusnya yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Buyung Kasdi, apa saja dampak-dampak negatif dan dampak positif. Yang saya sebenarnya sedikit mereview saja bahwa inilah fenomena, jangan dianggap mereka yang menyentuh ini adalah mereka yang memiliki skill yang baik, well educated people, tapi juga merambah ke masyarakat secara umum baik di perkotaan dan bahkan sampai ke perdesaan. Sehingga saya teringat dengan apa yang diungkapkan oleh Yasrab Amirpil yang dalam sebuah buku yang sebuah dunia yang dilipat. Jadi memang dunia ini sudah seperti dilipat. Apa yang terjadi hari ini dan saat ini real time sudah bisa kita ketahui di belahan dunia yang lain. Inilah dunia yang semakin sempit dan ini yang kemudian secara teoretik disebut dengan globalisasi, universalisasi dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira dan bahkan sampai ke anak-anak yang baru lahir pun itu sudah diperkenalkan dengan apa yang disebut dengan digital. Terlepas apakah berbentuk dokumentasi atau kemudian menjadi menjadi konten dan lain sebagainya. Saya kira ini juga menjadi fenomena yang faktual hari ini. Next, ini yang perlu dipahami dan tadi sudah disampaikan, functional skills, common creativity, critical thinking and evaluation, culture and social understanding, collaboration, the ability to find and select information. Ini yang disebut dengan digital literasi atau literasi digital. Seseorang yang mungkin dia harus memiliki kreativitas sehingga muncul youtuber, muncul
para pembuat konten dan sebagainya. Tapi juga harus dimunculkan di dalam kecerdasan digital, literasi digital itu adalah critical thinking and evaluation. Jadi menerima saja, tapi juga harus ada aspek-aspek yang menurut saya perlu untuk difilter. Kemudian digital literasi juga menciptakan sebuah budaya baru dan juga bagaimana kita memahami situasi realitas sosial yang sesungguhnya tidak sama dengan apa yang kita rasakan, sehingga ada beberapa meme yang di media sosial begini tampilannya, tetapi dalam realitasnya begini, sehingga memang semuanya masuk ke wilayah budaya dan menurut saya ada yang bias. Bagi saya sebagai orang pendidikan ini menjadi hal yang perlu juga untuk dikhawatirkan dalam kecerdasan kita memahami literasi digital itu. Kemudian juga collaboration dan kemampuan untuk menemukan dan memperoleh informasi, komunikasi yang efektif. Ya, kalau dulu kita komunikasi bisa face to face, bisa bertemu tatap muka, bisa berinteraksi secara real, lalu kemudian terjadi pandemi dan ini kemudian secara tidak langsung terdesain sebuah keadaan di mana kita harus berjarak, tidak hanya secara fisik tapi juga jarak yang terjadi adalah turbulensi sistem sosial, turbulensi sistem pendidikan, semuanya mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Media teknologi sebagai satu media untuk proses pembelajaran, misalnya media teknologi sebagai sebuah proses transaksi elektronik atau dan lain sebagainya. Karena itulah maka ini menjadi kekhawatiran yang muncul, akhirnya perlu kita lakukan kecerdasan untuk menjaga keamanan baik diri kita maupun keamanan orang lain. Next, ini yang perlu kita pahami bahwa ini perlu ada di dalam diri kita itu kombinasi multiliterasi yang next kita singkat saja. Kemampuan digital literasi ya mungkin pencarian efektif, kata kunci yang kita cari di dalam Google tadi itu terekam ya. Kalau kita menggunakan HP itu akan terekam. Jadi kalau kita menggunakan pencarian efektif dengan kata yang tepat, dengan diksi yang tepat, diksi yang baik dan benar, tentu juga akan terekam di sana. Kemudian juga kemampuan kita dalam digital literasi atau literasi digital itu adalah bagaimana melindungi informasi pribadi. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri pertama dan pemateri kedua, serta pemateri ketiga yang memaparkan bagaimana menghargai karya orang lain. Ya, saya kira dunia, apalagi ini banyak mahasiswa saya perhatikan, jadi menghargai karya orang lain itu penting ya. Jadi kita mesti melakukan kejujuran ilmiah ya, paling tidak seperti itu. Kemudian memahami jejak digital. Jangan dikira apa yang kita tulis hari ini di media itu akan bisa dihapus secepat itu. Sekali kita share langsung kemudian terekam jejak itu yang pada masanya nanti akan menjadi alat bagi orang lain dan atau menjadi cara bagi orang lain untuk melakukan proses apa yang sering diistilahkan dengan assessment of character ya. Kemudian menghargai opini orang lain, menghargai pendapat orang lain yang nanti mungkin akan kita lebih diskusikan, bahwa setiap orang itu meskipun dia memiliki fisik yang sama, kembar identik sekalipun, harus kita pahami bahwa mereka memiliki keunikan masing-masing. Jadi sebagai orang yang berpendidikan dan orang-orang yang memahami bahwa setiap orang punya persepsi dan pendapat yang berbeda, itu mutlak untuk kita pegang. Jadi apapun yang keluar dari opini mereka harus kita hargai dengan cara yang santun pula. Selanjutnya next. Tadi sudah sampaikan ini mengenai positif negatifnya, saya kira sudah banyak dipaparkan Pak Buyo. Next. Nah, ini yang membuat kita harus khawatir bahwa yang paling masif dari digital informasi itu adalah munculnya hoax atau hoax. Ya, jadi kalau dalam literasi KBBI, dalam kamus KBBI itu yang benar itu adalah hoax, HOAKS. Hoax ini adalah bahasa Inggris yang artinya bermacam-macam arti hoax itu. Next, itu cepat saja saya coba golongkan hoax itu 3 ya. Pertama misinformasi, kedua disinformasi, kemudian malinformasi. Jadi misinformasi itu apa sih sebenarnya?
Jadi kalau malinformasi itu sebenarnya kan bahwa kalau misinformasi itu ya kesalahan memahami makna yang tersimpan dalam sebuah informasi. Kalau disinformasi itu adalah informasi yang benar-benar salah. Kalau malinformasi itu adalah informasi yang benar tapi digunakan untuk kepentingan yang salah. Jadi pemahaman-pemahaman ini perlu kita dudukkan sehingga kemudian kita tidak terjebak dalam pemahaman yang keliru terhadap informasi yang berkembang. Next. Nah ini yang saya coba ingin sampaikan, mungkin agak perlu kita renungkan bersama bahwa macam-macam dari misinformasi dan disinformasi itu pertama itu satir ya. Jadi sebenarnya bukan tidak boleh satir itu, tapi satir itu sebenarnya adalah konten yang dibuat untuk menyatakan sindiran pada seseorang, pada organisasi, pada pemerintah atau masyarakat dengan parodi-parodi yang meme-meme atau sarkasme yang kadang membuat orang tersenyum, tetapi cenderung seringkali misinformasi dan disinformasi mengenai satir ini membuat orang merasa tersinggung sehingga memunculkan konflik, baik konflik sosial secara horizontal maupun konflik secara vertikal. Yang bisa saja itu akan menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan yang bisa memecah. Jadi ini betul-betul perlu diwaspadai. Jadi satir. Yang kedua itu adalah false connection atau ya istilahnya koneksi yang salah ya, informasi yang kadang tidak berhubungan antara judul besar sebuah berita dengan isinya gitu ya. Atau apa kalau dalam bahasa media itu clickbait ya. Kemudian ada juga yang misleading content. Misleading content ini mungkin ya konten yang menyesatkan lah. Jadi ada sebuah informasi yang dibingkai sehingga kemudian untuk suatu isu ya kira-kira kemudian diciptakan dengan sengaja lalu kemudian konteksnya itu dihilangkan. Jadi kayak ada pemotongan-pemotongan scene ya, dalam sebuah video misalnya dipotong. Ini banyak terjadi ya. Dan kita banyak mengalami goncangan-goncangan sosial dengan fenomena misleading content ini ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan false context. Jadi konten yang berupa informasi yang sebenarnya informasi itu benar gitu, tapi yang disampaikan atau informasi yang disampaikan ke publik dalam konteks yang salah. Itu tadi contohnya juga, baik itu gambar, video, sebenarnya konteksnya seperti ini lalu kemudian dipotong atau disampaikan menjadi hoax. Ini banyak baru-baru ini muncul sekali baik dalam persoalan-persoalan yang tidak pada konteksnya dia berbicara seperti itu, memang benar dia berbicara, tapi tidak konteksnya pada saat itu. Gitu. Jadi ini yang jadi false context. Kemudian ada imposter. Ya, ini ya disinformasi yang memang kayak seolah-olah benar dari informasinya atau dari linknya atau dari orangnya, tapi kemudian untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompoknya itu mengelabui para pembaca dan atau para penerima informasi sehingga seolah itu merupakan berita yang resmi gitu ya. Dia itu ya kayak kalau di dalam ini kayak hijack ya, kalau dalam jurnal itu hijack jurnal gitu ya munculnya begitu. Kemudian ada konten yang dimanipulasi atau manipulasi manipulated content ya. Jadi dari konten asli kemudian dimanipulasi sekedar iseng-iseng aja kayak ya untuk menyebarkan propaganda gitu ya. Padahal itu sebenarnya tidak seperti apa yang dipaparkan atau yang ditampilkan. Baik itu dalam bentuk foto, audio maupun juga dalam bentuk video. Kemudian ada fabrikat. Jadi ini yang betul-betul merusak. Jadi 100% ini diciptakan untuk menipu. Ya ini banyak sekali, tidak hanya di dalam soal informasi yang sifatnya non-profit, bahkan sampai kepada informasi-informasi yang berorientasi profit ya. Next. Nah ini yang perlu diingat. Saya ingin mengingatkan banyak pertanyaan yang muncul di chat. Bagaimana. Saya ingin ingatkan. Pertama, tulisanmu itu perwakilan dirimu. Kalau kau ingin atau kalau Anda ingin dihargai orang, tulislah sesuatu yang membuat Anda dihargai. Tapi kalau Anda ingin menjatuhkan harga diri Anda, ya tulislah sesuatu yang bisa membuat Anda jatuh dengan sendirinya. Gitu. Jadi wajah kita sebagai seorang
apa namanya, penikmat media sosial atau yang pengguna digital informasi atau literasi digital, tulislah yang baik-baik ya. Akan menampilkan orangnya begitu. Jangan diisi kemudian dengan sumpah serapah, jangan diisi kemudian dengan keluhan yang sesungguhnya itu nirfaedah. Ini kadang kehilangan kucing lalu kemudian di-share kalimat-kalimat yang seolah-olah membuat orang itu apa namanya, ya sepertinya tidak ada ruang lagi untuk memaparkannya. Kemudian yang kedua, kalimatmu untuk manusia. Ingat bahwa apa yang kita tulis itu untuk orang lain. Mau kita izinkan mereka membaca atau tidak, itu ketika sudah di-share di media digital, media sosial, dia akan membacanya. Kadangkala ini tadi karena ada mispersepsi, lalu kemudian menyebabkan terjadinya kesalahpahaman, akhirnya ya saya kira ini kita bisa lihat fakta-fakta di lapangan bagaimana. Kemudian juga dalam literasi digital itu perlu untuk mengendalikan emosi. Jangan tadi yang saya sebut, jangan kemudian sumpah serapah yang muncul. Kalau di dalam ajaran agama yang saya anut itu seringkali diungkapkan kul khairan aw liyasmut. Jadi kalau nggak bisa ngomong baik ya lebih baik diem gitu. Ya, kemudian yang keempat, kesantunan adalah pakaian kalimatmu. Jadi ya mengungkapkan dengan bahasa yang santun, bahasa yang elok, bahasa yang menyenangkan. Ya, ini juga harus dibangun. Kemudian ya tulis dengan jelas. Jangan kemudian itu tadi ada satir, ada kalau bahasa sekarang kayak umpan lambung ya. Jadi mestinya bahasa itu tidak perlu di media sosial ini sulit kita menggunakan bahasa-bahasa kinayah, kiasan atau apa ya. Kadangkala salah tulis kita akhirnya orang menjadi tersinggung. Makanya tulislah dengan jelas. Kemudian juga hargai privasi. Kadangkala memang saya kepada beberapa kelas atau kepada setiap mahasiswa saya sampaikan bahwa kita perlu memfilter mana yang patut untuk orang lain ketahui, mana yang tak patut untuk orang lain lihat. Maka di dalam satu kata hikmah itu yang diungkapkan bahwa setiap tempat ada perkataan dan setiap perkataan ada tempatnya. Kemudian yang ketujuh, sadari posisimu. Ya harus diingat bahwa apa yang ditulis di media sosial itu akan diakses oleh orang dan kita tidak mampu mengontrolnya. Baik. Ya. Baik, saya kira mohon izin Bapak. Waktunya 5 menit lagi mungkin bisa dilanjutkan. Yang ke-8, hindari perselisihan. Next, yang terakhir ini, bagaimana perguruan tinggi? Saya kira perguruan tinggi berperan aktif untuk dapat melakukan proses edukasi pada konteks literasi digital ini. Kalau saya boleh mengutip apa yang dibuat oleh sebuah lembaga yang di National and University Libraries Inggris ya. Dia apa peran komunitas akademik? Peran komunitas akademik itu sesungguhnya ada tujuh langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah harus pahami dengan pola identity. Jadi identity ini paham akan kebutuhan informasi. Jadi apa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan tinggi, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kemudian bisa melakukan proses mind mapping ya. Kemudian yang kedua itu adalah scope. Ya tentukan jenis informasinya, karakteristiknya apa, tantangannya apa ya. Lalu kemudian ya kayak pembagian informasi kepada kepada masyarakat yang betul-betul melakukan proses pendidikan bagi mereka, pengayaan, penguatan karakter bagi masyarakat. Kemudian plan, tentukan strategi atau pencariannya. Ya paling tidak ini yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi atau komunitas akademik dalam menyampaikan pendidikan literasi digital ya bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa yang perlu kita lebih fokuskan. Kemudian getter ya, jadi pencarian informasi atau akses informasi mungkin bisa dibuat. Perguruan tinggi kita perlu juga membuat semacam search engine gitu ya.
kemudian evaluate ya, melihat mengevaluasi sumber-sumber informasi, kemudian memanage, mengatur, mengelola informasi tersebut. Lalu kemudian ini yang bisa dilakukan yang terakhir itu adalah bagaimana menyusun produk informasi, kemudian bisa menyajikan. Saya kira perguruan tinggi itu seperti dapurnya informasi, sehingga bisa melakukan proses identifikasi, mengklasifikasikan informasi, membuat desain rancangan, dan kemudian menelusuri informasi-informasi yang ada, memfilternya, lalu kemudian mengelolanya sehingga bisa disajikan kepada masyarakat. Ini loh informasi yang baik dan benar itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kurang maksimal. Terima kasih. Nasrul minallah fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Kolbi Khairi MPDI yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Arif Rahmat Syarif, Bapak Cecep Nurul Alam, dan Bapak Buyung Kasdi yang telah menyediakan waktunya untuk sharing bersama teman-teman peserta webinar literasi digital tahun 2021. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Disilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk langsung dituliskan ke room chat. Disilahkan dicantumkan nama, kemudian nomor HP, pertanyaan, dan tujuan penanyanya kepada siapa. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini sudah ada penanya pertama dari Saudara Hari Handika. Pertanyaannya untuk Bapak Arif. Disilahkan Saudara Hari Handika untuk meng-on-kan kameranya dan meng-on-kan mikrofonnya dan diajukan pertanyaannya. Sudah ada Bapak Hari Handika? Atau kita berlanjut ke penanya kedua. Di sini sudah ada Saudara Salman. Pertanyaannya kepada Bapak Cecep. Disilakan kepada Saudara Salman untuk meng-on-kan kameranya dan meng-on-kan mikrofonnya. Saudara Salman, apakah ada bisa terdengar suara di studio? Baik, kalau tidak ada, kita berlanjut ke pertanyaan ketiga oleh Saudara Tria Mulyasari. Pertanyaannya untuk Bapak Buyung. Disilahkan kepada Saudara Tria Mulyasari untuk meng-on-kan kameranya dan meng-on-kan audionya. Izin bertanya, Pak, saya dengan Tria Mulyasari. Kepada Bapak Buyung sebelumnya, bagaimana Bapak melihat banyak masyarakat yang mengunggah ke media sosial sehingga sering terjadi, sering disalahgunakan sehingga banyak terjadinya ujaran kebencian-kebencian, terus berita-berita hoak, dan itu bisa merusak mental ya bagi pemuda-pemudi Indonesia, terutama sering terjadinya bullying ya Pak ya, itu yang mengakibatkan seseorang itu mengalami mental ya, psikolognya terkena gitu Pak akibat unggahan-unggahan media sosial yang tidak sesuai gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebijakan apa yang dibuat oleh Kemeninfo agar tidak terjadi penyalahgunaan media sosial gitu Pak. Itu terus langkah-langkah apa aja yang dilakukan bagi Kemeninfo terutama untuk masyarakat yang untuk saat ini mungkin masih sulit ya untuk akses dan yang kurang memahami gitu Pak, apa sih digitalisasi itu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Tria Mulyasari atas pertanyaannya. Mohon izin saya simpulkan ya Bapak Buyung. Pertanyaan dari Ibu Tria Mulyasari, bagaimana Bapak melihat banyaknya masyarakat yang mengunggah
mengunggah banyak konten maksud saya yang tidak sesuai sehingga sering disalahgunakan. Kemudian kebijakan apa yang dibuat oleh Kemenkominfo agar tidak terjadi penyalahan penggunaan dalam bermedia sosial? Disilakan Bapak Buyung untuk langsung menjawab. Baik, tadi siapa Bu moderator yang nanya? Ibu Tria Mulyasari, Bapak. Ibu Tria Mulyasari, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, ya yang sering kita dengar atau kita lihat masalah misalkan ya berita-berita seperti penyebar kebencian dan juga akan mendapatkan dampak bagi orang yang menyebar kebencian. Padahal kadangkala dia itu bukan mau menyebarkan, tetapi namanya dia kepingin ya mengikuti media sosial, lalu dia ya unggah itu kan, dia unggah, lalu dapat getahnya dia. Nah, makanya kita harus hati-hati kalau berita-berita ini kira-kira ya akan mengakibatkan negatif apabila ini disebar. Lebih baik kita lihat saja, tidak usah kita unggah. Nah, lebih baik kita baca saja, tidak usah kita unggah. Takut itu tadi kita yang akan tersandung. Kalau masalah hukum, karena itu misalkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ya tidak boleh kita menyebarkan hoax. Nah, makanya kita selaku pengguna ya harus bisa membedakan yang mana yang ada manfaatnya, yang mana yang kira-kira tidak ada manfaatnya. Selanjutnya misalkan dari ya Kementerian Kominfo ya, bagaimana cara untuk membatasinya. Nah, itu tadi harus ada ya sebaiknya ada batasan-batasan yang kira bisa mengikat pengguna ini ya supaya tidak terlalu bebas dalam menggunakan ya media-media sosial yang kira-kira akan berdampak negatif bagi si pengguna itu. Dan juga saya menyarankan ya untuk misalkan yang tingkat anak-anak yang kira belum belajar untuk dia menggunakan ya media-media sosial ini sering salah guna. Akhirnya anak-anak itu sering ya bisa sampai ke rusak mental. Ini sering saya mendengar dulu kan ada misalkan HP-nya sedang dicas, lalu dia main Facebook. Ya ini kan apa telinganya meledak, itu contoh yang penanya tadi, contoh yang sudah Bapak pernah dengar dan Bapak saksikan sendiri gitu kan. Akhirnya dia tidak bisa mendengar akibat menggunakan Facebook tadi. Untuk itu juga orang tuanya harus waspada dalam menghadapi anak-anak, jangan sampai dia ini ya terlalu banyak menggunakan media sosial dikarenakan mereka yang tingkat anak-anak itu kan belum wajar ya, apalagi misalkan berita-berita yang sifatnya ya, seperti Bapak contohkan yang terakhir tadi ya, seperti penyaji terakhir tadi ya, yang misalkan yang berita-berita negatif ini kan juga kadang-kadang anak-anak sering nonton film porno, akhirnya sering terjadi ya penyimpangan seksual tingkat anak-anak. Nah, selama ini ya penyimpangan seksual tingkat anak-anak belum begitu terdengar. Setelah dia bebas menggunakan media sosial, ya banyak sekali anak-anak yang sering terjadi penyimpangan seksual antar anak-anak itu sendiri dan juga orang tua terhadap anak-anak. Terima kasih ya penanya. Kalau kurang puas boleh ditanyakan lewat chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Buyung atas jawabannya dan Ibu Tria Mulyasari atas pertanyaannya. Selanjutnya ke pertanyaan yang pertama, tadi ada dari Hari Handika. Pertanyaannya kepada Bapak Arief, saya bacakan karena sedang terkendala jaringan.
Dalam bermedia sosial, bagaimana sebagai orang tua menangani antusias anak untuk berinternet atau ketergantungan? Begitu Bapak Arif, disilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih Mbak. Jadi begini, tantangan kita saat ini, saya pun waktu itu menjadi orang tua dari anak laki-laki, ini tantangan tersendiri bagi saya. Pada saat kita ingin memblok sesuatu, seperti tidak memberikan gadget, saya memang memberikan batasan pada saat awal-awal dia SD. Pada saat dia SMP sudah mulai sedikit memberontak karena teman-temannya rata-rata itu menggunakan gadget dan digunakan tanpa batas waktu sehingga sampai sekarang. Dan saya pribadi sebagai orang tua harus bijaksana melihat kondisi saat ini karena memang pada saat kita larang seseorang untuk menggunakan gadget khusus anak kita, maka dia bisa menggunakannya dari temannya yang lain. Hanya saja mungkin pembatasannya itu saya pribadi membuatnya di rumah. Sedangkan untuk di luar rumah ya mungkin kontrolnya adalah kontrol sosial. Ada kalanya kita di sini membicarakan soal bagaimana ketergantungan anak-anak kita terhadap gadget, padahal di rumah kita sendiri kita membebaskan mereka untuk menggunakan gadget sepuas-puasnya. Nah, ini juga tantangan tersendiri. Jadi pembatasan yang bisa saya lakukan adalah membatasi di rumah, sedangkan untuk di lingkungan sosial seperti sekolah dan di tempat belajar yang lain mungkin ada tantangan besar yang kita hadapi karena seluruh lingkungannya itu menggunakan hal yang sama, gadget yang sama, perangkat yang sama seperti itu. Itu pengalaman saya pribadi sebagai orang tua lah. Hanya saja ya perbedaan zaman lah yang membuat kita harus semakin dewasa melihat industri teknologi saat ini lah. Karena mungkin di zamannya saya mungkin gadget belum ada, tapi untuk media sosial mungkin berbau pornografi atau kekerasan juga dari berbagai macam sumber juga ada di saat saya masih muda ini. Itu Mbak. Baik, terima kasih kepada Bapak Arif atas jawabannya dan atas pertanyaannya. Terima kasih juga kepada Bapak Hari Handika. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga dari Saudara Salman. Pertanyaannya kepada Bapak Cecep. Disilakan kepada Saudara Salman untuk meng-on-kan kameranya dan meng-on-kan audionya. Disilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Halo. Halo Mbak, apakah sudah terdengar? Sudah terdengar jelas Bapak Salman. Iya Mbak, sebelumnya maaf Mbak nggak bisa on kamera Mbak karena ini Mbak sinyal Mbak. Iya, dilanjutkan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin bertanya kepada Bapak Cecep. Selamat sore Pak. Izin ini Pak mau tanya Pak. Bagaimana sih Pak kita sebagai mahasiswa Pak ikut meliterasi masyarakat di digital kita Pak, agar masyarakat kita dalam bermedia sosial itu Pak bijak, terus juga nggak menyebarkan hoax, terus cyberbullying, terus juga konten kekerasan dan juga konten-konten negatif Pak. Mungkin itu aja Pak pertanyaannya. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Salman. Mohon izin saya bacakan ulang pertanyaannya. Bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk membantu meliterasi media sosial khususnya kepada masyarakat digital? Disilahkan kepada Bapak Cecep untuk dijawab. Ya, untuk literasi digital diantaranya adalah dengan program ini gitu kan, banyak-banyak pelatihan gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa kan bisa ikut. Ini yang gabung aja tadi kan sampai 320 lebih. Itu kan sebetulnya relatif efektif ya. Jadi tiap event 300 orang gitu kan dengan orang yang berbeda gitu kan. Tinggal dikali aja berapa eventnya gitu kan. Dan saya pikir kontennya bagus-bagus gitu kan. Jadi dari mulai beginner gitu kan sampai intermediate ya saya pikir ini cukup lah untuk teman-teman mahasiswa ya. Dan saya senang ada program seperti ini gitu kan. Jadi biarpun masa pandemi tapi tetap bisa sharing informasi lah seperti itu. Gitu Mbak.
Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Cecep atas jawabannya dan Mas Salman atas pertanyaannya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah bertanya pada kesempatan hari ini dan para narasumber kita yang sudah menjawab. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita sapa dulu nih Key Opinion Leader kita, Mbak Rati Anggraeni. Halo Mbak Rati, masih semangat ya? Mbak Rati, apakah bisa terdengar suara di studio pusat? Halo Mbak Rati. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menginstal aplikasi Siberkreasi dan follow juga akun Instagram dan Facebook Siberkreasi. Tonton juga video-video Makin Cakap Digital dengan beragam tema di YouTube Siberkreasi. Disilakan Bapak Ibu untuk mencari insight tentang Makin Cakap Digital di YouTube Siberkreasi. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita sapa kembali nih Key Opinion Leader kita, Mbak Rati Anggraeni. Apakah bisa terdengar? Halo Mbak Rati. Mbak Rati Anggraeni, apakah bisa terdengar? Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin karena sedang terkendala jaringan, jadi Key Opinion Leader kita tidak bisa untuk mendengar suara dari studio pusat. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terima kasih sudah hadir dalam kesempatan hari ini dan kepada 4 narasumber kita yang sudah luar biasa memberi wawasan tentang digital, webinar digital tahun 2021 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Ayu Irtibatul Kolbi beserta seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital Indonesia Makin Cakap Digital. Udah yuk. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital.
saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini.